Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Yang saya hormat Bapak Angga Ditya Permana sebagai dosen pembimbing mata kuliah algoritma dan pemrograman. Yang saya banggakan teman-teman saya sekalian, kelas A dan kelas B. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Rizky Nanda Syahputra yang akan menjadi moderator dalam diskusi atau presentasi pada pagi hari ini. Adapun anggota dari kelompok ini, selain saya ialah Reza Ardiansyah, Rafli Farezi, Egy Aribudiansyah, Divanio Zanzar Farezi, dan Dimas Probo Dewantoro. Pada kesempatan ini, kami akan mempresentasikan tentang Hidden Markov Model. Langsung saja kita mulai ke sesi yang pertama, yaitu pembukaan. Mari ucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian penyampaian materi yang akan disampaikan oleh Saudara Rafli Farezi. Silakan Rafli Farezi. Oke, baik, saya mulai. Materi Hidden Markov Model ini terdiri ada 5 ya. Yang pertama, sudah pasti Hidden Markov Model. 2, arsitektur Hidden Markov Model. 3, penggunaan Hidden Markov Model. Dan 4, contoh konkret Hidden Markov Model. Dan 5, aplikasi Hidden Markov Model. Dilanjut. Ya, Hidden Markov Model. Pendahuluan. HMM merupakan pengembangan model statistik dari model Markov Model. Model ini dikembangkan pertama kali oleh Andreyevich Markov, seorang ilmuwan Rusia pada awal abad 20. Pada awalnya, model ini merupakan murni model teoritis, namun mulai dikembangkan oleh kalangan akademisi dan engineer dalam paper-paper internasional. Aplikasi awal HMM adalah untuk program pengenalan suara, atau yang bisa disebut speech recognition, yang dimulai pada pertengahan 1970. Pada pertengahan 1980, HMM mulai digunakan untuk analisis rangkaian biologis terutama pada DNA. Setelah itu, HMM menjadi salah satu model penting yang digunakan dalam bidang bioinformatika. Ya, dilanjut untuk bisa dibaca dengan Egy Aribudiansyah. Hidden Markov Model HMM telah dipelajari secara luas dalam bidang statistik. Model ini dipandang sebagai proses bivariatif parametrik dalam waktu diskrit. Proses yang terjadi dalam HMM merupakan finite state yang homogen dari Markov model dan tidak dapat diamati. Proses kedua merupakan aliran variabel acak kondisional yang diberikan oleh Markov model. Pada saat apapun, distribusi untuk setiap variabel acak dipengaruhi oleh nilai Markov model pada waktu tersebut saja. Oleh karena itu, HMM merupakan bagian dari statistik parametrik. Oke, lanjutkan oleh Reza Ardiansyah. Next slide. HMM merupakan model statistik di mana suatu sistem yang dimodelkan diasumsikan sebagai Markov proses dengan kondisi yang tidak terobservasi. Suatu HMM dapat dianggap sebagai jaringan Bayesian dinamis yang sederhana atau simplest dynamic Bayesian network. Dalam Markov model biasa, setiap keadaan dapat terlihat langsung oleh pengamat. Oleh karena itu,
kemungkinan dari transisi antar kondisi menjadi satu-satunya parameter teramati. Dalam HMM, keadaan tidak terlihat secara langsung, tetapi output yang bergantung terhadap keadaan tersebut terlihat. Setiap kondisi memiliki distribusi kemungkinan di setiap output yang mungkin. Oleh karena itu, urutan langkah yang dibuat oleh HMM memberikan suatu informasi tentang urutan dari keadaan. Perlu dipahami bahwa sifat hidden atau tersembunyi menunjuk kepada kondisi langkah yang dilewati model, bukan kepada parameter dari model tersebut. Walaupun parameter model diketahui, model tersebut tetap tersembunyi. Hidden Markov model dapat digunakan untuk aplikasi di bidang temporal pattern recognition, pengenalan pola temporal, seperti pengenalan suara, tulisan, gestur, bioinformatika, kompresi kalimat, computer vision, ekonomi, finansial, dan pengenalan not balok. Selanjutnya akan disampaikan oleh Dimas. Ya, Dimas. Sorry, tadi ada yang nelpon. Oh iya, silakan. Dilanjut. HMM adalah variasi dari finite state machine yang memiliki kondisi tersembunyi Q, suatu nilai output O atau observasi, kemungkinan transisi A, kemungkinan output B, sebuah kondisi awal, simbol U, ya itu sebutnya U lah. Kondisi saat ini tidak terobservasi, tetapi setiap keadaan menghasilkan output kemungkinan B. Biasanya Q dan O dimengerti, jadi HMM disebut triple. A, B, simbol U. Selanjutnya, next slide. Yang pertama, probabilistic reasoning. Probabilistic reasoning adalah suatu yang memiliki kemampuan mengambil keputusan yang rasional walaupun informasi yang akan diolah kurang lengkap atau bersifat non-linear. Probabilistic reasoning merupakan salah satu dari metode soft computing selain fuzzy logic dan neural network. Ketiga metode ini merupakan tiang penyanggah bagi soft computing yang saling melengkapi dan bekerja sama dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Jadi, kekurangan dari satu metode akan ditutupi oleh kelebihan metode lain. Ya, next slide. Nah, ini ada gambaran algoritma probabilistic reasoning. Di situ ada hujan. Apabila terjadi hujan, maka ada kemungkinan akan terjadinya terpleset atau tabrakan mobil. Gambar di atas menerangkan hubungan pengkondisian events. Disebut Bayesian network. Panah dari hujan ke terpleset
merepresentasikan bahwa hujan adalah kondisi yang menyebabkan terpeleset terjadi atau causality kali ya maksudnya. Ya, boleh dilanjut. Pada kerangka probabilistic reasoning, kita berpikir karena ada hujan, mungkin seseorang terpleset dan kecelakaan juga terjadi. Tetapi apabila ada cerita lain bahwa seseorang terpleset dan ada juga kecelakaan, belum tentu keduanya disebabkan oleh hujan atau kedua kejadian tidak terhubung. Terdapat beberapa kerangka berpikir yang berbeda-beda tergantung hubungan kausalitas antara events, serial, diverging, dan converging. Ya, lanjut. Tipe jaringan kausalitas. Nama A, B, C. A, serial. Yang B, diverging. Oh, ini tanda panahnya beda. A ke B, B ke C. Serial. Yang kedua dari B ke A, dan dari B ke C itu disebut diverging. Dari A ke B, C ke B itu converging. Berdasarkan hubungan atau jaringan kausalitas antara events, ada beberapa kerangka berpikir yang dapat digunakan. Serial, diverging, dan converging diilustrasikan pada gambar di atas. Karakteristik dari masing-masing tipe kausalitas adalah sebagai berikut. Ya, boleh dilanjutkan teman-teman. Ya, boleh. Yang lain? Belum dibaca? Maaf Rapli, yang slide A belum dibaca. Yang sebelumnya ya? Iya benar. Ya, slide A dilanjut boleh. Yang mana? Yang ini bukan? Sebelumnya. Wait. Yang sebelumnya Mas Rafli. Iya. Ya, itu. Ya Allah. Kok balik lagi? Ya, boleh yang A ya. Dari sini ya, Mas? Dari serial A, Mas Fares. Bentar ya, jaringannya agak nge-lag. Oh iya. Boleh. Ditunggu. Tipe jaringan kausalitas. A ke B. Oh, dari A serial ya? Ya, dari A serial. A serial. Bila kita mengetahui A, maka kita bisa mengetahui sesuatu tentang B dan C. Tetapi apabila kita mengetahui B, mengetahui A, tidak akan membantu inferensi kita terhadap C. Mengetahui C membuat kita mengetahui sesuatu tentang A ketika kita tidak mengetahui B. Artinya hubungan antara A dan C diblok ketika B diketahui dengan bahasa. Slide selanjutnya. Ya, dilanjut. Dengan bahasa lebih matematis. A dan C bersifat independen kondisional atau conditionally independent.
Ketika B diketahui, perhatikan disebut kondisional karena independen jika kondisi mengetahui B terpenuhi. Yang B diverging. Bila kita mengetahui A, maka kita bisa mengetahui sesuatu tentang C dan sebaliknya. Tetapi apabila B diketahui, maka hubungan antara A dan C menjadi terputus. Dengan bahasa lebih matematis, A dan C independen kondisional ketika B diketahui. Yang C ada converging. Tanpa mengetahui B, kita tidak bisa mencari tahu hubungan antara A dan C. Dengan bahasa lebih matematis. A dan C dependen kondisional ketika B diketahui. Slide. Ketahui dua buah events X dan Y disebut D separated apabila terdapat sebuah intermediate variabel Z di antara mereka dan memenuhi kondisi. Yang pertama, koneksi bersifat serial atau diverging dan Z diketahui. Yang kedua, koneksi bersifat converging dan Z tidak diketahui. Yang ketiga, bila tidak memenuhi kondisi yang disebutkan, artinya dua buah variabel tersebut tidak diseparated, disebut sebagai deconnected. Konsep ini penting dipahami untuk mengerti ide dasar Markov assumption yang dibahas pada subbab berikutnya. Seperti gambar yang ada di bawahnya, A ke B ke D, A ke B ke E, C ke B ke D, C ke B ke E disebut serial. A ke B, C ke B disebut converging. B ke D, B ke E disebut diverging. Selanjutnya silakan Mas Rapli. Ya. Slide selanjutnya, join distribution. Untuk seluruh event diberikan pada persamaan yang memiliki rumus P dalam kurung A, B, C, C, D, E. Tutup kurung sama dengan P dalam kurung D garis B dalam tutup kurung. P buka kurung E garis B tutup kurung. P buka kurung B garis A C tutup kurung. P dalam kurung A tutup kurung P dalam kurung C. Subgraf dalam kurung A B E dengan koneksi tipe serial. Bila A diketahui, maka kita dapat melakukan inferensi terhadap C seperti pada persamaan yang memiliki rumus P dalam kurung E garis A sama dengan P dalam kurung E garis B P dalam kurung B garis A P dalam kurung A tambah P dalam kurung E garis miring B. P dalam kurung garis miring B garis A. P dalam kurung A. Tetapi apabila A dan B diketahui, maka inferensi terhadap E dilakukan seperti pada persamaan yang memiliki rumus P dalam kurung E garis B A dalam tutup kurung sama dengan P dalam kurung E garis B dan P dalam kurung B. Operasi serupa dapat diaplikasikan pada koneksi tipe converging dan diverging. Perhatikan subgraf ABC. Dengan tipe koneksi converging pada gambar di atas, apabila B
tidak diketahui berarti A dan C terpisah atau sama dengan independen. Apabila B dan A diketahui, maka hubungan A dan C dapat dihitung sebagai persamaan. P dalam kurung C garis B A sama dengan P dalam kurung C garis B P dalam kurung B garis A P dalam kurung A. Generatif model. Generatif model memodelkan P dalam kurung X dan Y. Persamaan itu dapat difaktorkan sebagai P dalam kurung X, Y sama dengan P dalam kurung Y, JX, P dalam kurung X. Pada umumnya kita lebih tertarik dengan nilai Y yang menyebabkan P dalam kurung Y, X, Y bernilai maksimum berhubung X akan selalu tetap. Berbeda dengan supervised learning, generatif model dapat difaktorkan menjadi P dalam kurung Y, JX, dan P dalam kurung X. Karena berbentuk joint probability, generatif model memodelkan peluang kemunculan bersamaan. Ya, boleh dilanjut dengan Reza. Oke, saya lanjutkan. Artinya, seberapa mungkin input diobservasi untuk suatu output. Salah satu contoh generatif model adalah Hidden Markov Model, HMM ini. HMM memodelkan observasi menggunakan proses Markovian dengan state yang tidak diketahui secara jelas atau hidden. Ide utama HMM adalah menyelesaikan persoalan sequence tagging. Diberikan input X berupa sequence sinyal, sequence kata, sequence gambar, dan sebagainya. Apabila suatu event dikondisikan variabel lain dengan tipe koneksi serial, maka kita dapat mengabaikan banyak variabel historis. Seperti P dalam kurung YI, Y dikurang 1, X1, XI, sama dengan P dalam kurung YI, garis lurus, YI dikurang 1, XI. Persamaan ini disebut first order Markov assumption, yaitu suatu event yang seharusnya dikondisikan oleh suatu histori hanya bergantung pada event sebelumnya. Next slide. Selanjutnya, part of speech tagging. Pada bidang pemrosesan bahasa alami atau natural language processing, peneliti tertarik untuk mengetahui kelas kata untuk masing-masing kata di tiap kalimat. Post-staging adalah salah satu bentuk pekerjaan sequential classification. Diberikan sebuah sequence, dalam hal ini kalimat, kita ingin menentukan kelas setiap kata atau token pada kalimat tersebut. Kita ingin memilih sequence kelas kata, synthetic categories, yang paling cocok untuk kata-kata atau tokens pada kalimat yang diberikan. Next slide. Selanjutnya ada algoritma Viterbi. Mempelajari cara mencari sequence sintaktikal kategoris terbaik diberikan suatu observasi kalimat menggunakan algoritma Viterbi. Hal ini disebut proses decoding pada HMM. Algoritma Viterbi adalah salah satu algoritma dynamic programming yang prinsip kerjanya mirip dengan minimum edit distance. Ide utama algoritma Viterbi adalah mengingat sequence untuk setiap
posisi tertentu. Apabila kita telah sampai pada kata terakhir, kita lakukan backtrace untuk mendapatkan sequence terbaik. Selanjutnya akan disampaikan oleh Saudara Egy. Proses training Hidden Markov Model. Hidden Markov Model atau disingkat HMM adalah salah satu varian supervised learning diberikan sequence input dan output yang bersesuaian sebagai training data. Saat melatih HMM, kita ingin mengestimasi parameter A dan B, yaitu transition probabilities dan emotion probabilities, atau lexical generation probabilities. Melatih HMM dengan menggunakan algoritma forward, backward, atau Baum-Welch algorithm, cara paling sederhana untuk menghitung emotion probability atau transition probabilities adalah dengan menghitung kemunculan. Next slide. Arsitektur HMM yang seperti ada gambar di atas. X tanda kurung T min 1, ke sampingnya X tanda kurung T, ke sampingnya X tanda kurung T plus 1, ke bawahnya Y tanda kurung T plus 1, ke sampingnya Y tanda kurung T, ke sampingnya lagi Y tanda kurung T min 1. Diagram di atas menggambarkan arsitektur umum tentang HMM. Masing-masing bentuk oval menggambarkan sebuah variabel acak atau random variable yang bersifat nilai. Variabel acak X tanda kurung T berisikan nilai sebuah variabel tersembunyi pada saat T. Variabel acak Y tanda kurung T berisikan nilai sebuah variabel yang dapat diamati atau tidak tersembunyi pada saat T. Anak panah menunjukkan ketergantungan kondisional. Dari diagram jelas kira-kiranya bahwa nilai X tanda kurung T hanya bergantung pada nilai X tanda kurung T min 1. Selain itu nilai Y tanda kurung T hanya bergantung pada X tanda kurung T. Next slide. Penggunaan HMM. Ada 3 permasalahan utama yang dapat diselesaikan Hidden Markov Model. Yang pertama, diberikan parameter dari model. Hitunglah probabilitas output berupa suatu barisan tertentu. Masalah ini diselesaikan oleh forward algorithm. Yang kedua, diberikan parameter dari model. Carilah barisan state tersembunyi yang paling mungkin menghasilkan output barisan tertentu atau yang diberikan. Masalah ini diselesaikan oleh algoritma Viterbi. Yang ketiga, Mohon maaf semuanya, maaf tadi ada kendala teknis sebentar. Next dilanjut untuk pembaca pemateri, Egy Aribudiansyah silahkan. Oke. Pengguna HMM. Ada 3 permasalahan utama yang dapat diselesaikan Hidden Markov Model. Yang pertama, diberikan parameter dari model. Hitunglah probabilitas output berupa suatu barisan tertentu. Masalah ini diselesaikan oleh forward algorithm. Yang kedua, diberikan parameter dari model. Carilah barisan state tersembunyi yang paling mungkin menghasilkan output barisan tertentu atau yang diberikan. Masalah ini diselesaikan oleh algoritma Viterbi. Yang ketiga, diberikan sebuah barisan output atau himpunan barisan sepertinya.
Maka temukan himpunan transisi state yang paling mungkin beserta probabilitas outputnya. Dengan kata lain, latihan parameter HMM jika diberikan dataset barisan-barisan tertentu. Masalah ini diselesaikan oleh algoritma Baum-Wells. Oke, dilanjut oleh Dimas. Contoh konkret HMM. Pertama, bukan yang pertama ya. Misalkan Anda memiliki seorang kawan yang anggap di tempat jauh. Kawan Anda hanya tertarik pada 3 macam aktivitas, yaitu berjalan di taman, berbelanja, dan membersihkan rumah. Kawan Anda hanya tertarik pada 3 macam aktivitas. Jalan di taman, berbelanja, membersihkan rumah. Pilihlah apa yang hendak dia lakukan, hanya ditentukan berdasarkan cuaca pada hari tersebut. Anda tidak memiliki informasi yang sahih tentang cuaca di tempat kawan Anda. Tahu kecenderungannya secara umum, Anda mengasumsikan bahwa cuaca bergerak sebagai sebuah rantai Markov discrete. Next slide. Ada 2 macam state, hujan dan cerah. Namun Anda tidak dapat mengamatinya secara langsung, atau dengan kata lain, state ini tersembunyi dari Anda. Pada setiap harinya, ada peluang tertentu bahwa kawan Anda melakukan 1 dari 3 aktivitas ini, atau bergantung dari cuaca di tempatnya. Contohnya jalan-jalan atau walk, berbelanja atau shop, membersihkan atau clean. Pengamatan di sini adalah penyampaian informasi aktivitas yang dilakukan kawan Anda. Keseluruhan sistem dapat dianggap sebagai sebuah hidden Markov model atau HMM. Next slide. Anggaplah Anda tahu kecenderungan cuaca di daerah kawan tersebut dan kecenderungan apa yang kawan Anda lakukan secara rata-rata. Dengan kata lain, parameter-parameter dari HMM sudah diketahui. Anda bisa menuliskannya di dalam bahasa pemrograman Python. Stats sama dengan dalam kurung, buka kurung, rainy, sunny, tutup kurung. Observation sama dengan buka kurung, walk, shop, clean, tutup kurung. Start underscore probability sama dengan tanda kurung rainy titik 2 0,6 sunny titik 2 0,4 tutup kurung. Transition underscore probability sama dengan tanda kurung rainy titik 2 tanda kurung rainy titik 2 0,7 sunny titik 2 0,3 tutup kurung. Sunny titik 2 tanda kurung rainy titik 2 0,4 sunny titik 2 0,6 tutup kurung. Di bawahnya ada tanda kurung lagi. Bawahnya lagi emission sama dengan tanda kurung. Bawahnya lagi rainy titik 2 tanda kurung walk titik 2 0,1 shop titik 2 0,4 clean titik 2 0,5 sunny titik 2 dalam kurung walk titik 2 0,6 shop titik 2 0,3 clean titik 2 0,1 tutup kurung. Lanjutnya aplikasi HMM, speech recognition atau optical character recognition, machine translation, bioinformatika dan genomik. 1. Prediksi daerah produsen protein dalam barisan genome.
2. Pemodelan famili DNA terkait atau barisan protein. Yang ketiga, prediksi elemen struktur sekunder dari barisan protein primer. Next slide. Seleksi fitur. Seleksi fitur adalah satu teknik data mining yang umum digunakan pada tahapan pre-processing. Teknik ini digunakan untuk mengurangi kompleksitas atribut yang akan dikelola pada processing dan analisis. Teknik ini dilakukan untuk mengetahui subset fitur yang paling signifikan dari dataset. Selanjutnya, A. Seleksi fitur dan metode evaluasi. Record atau data pada pembelajaran mesin pada umumnya dikonversi menjadi satu vektor atau feature vektor yang mempresentasikan dalam bentuk matematis. Fitur-fitur biasanya tersusun atas variabel-variabel yang kita anggap memiliki pengaruh terhadap output. Sebagai contoh, tekanan darah diprediksi berdasarkan usia, jenis kelamin, dan BMI. Ya, selanjutnya boleh dilanjutin teman-teman. Ya, siapa yang mau baca? Boleh? Ya, saya Mas. Selanjutnya, seringkali seseorang membutuhkan keahlian suatu bidang agar dapat memilih fitur yang tepat. Proses untuk mencari atau melis kandidat fitur disebut sebagai aktivitas fitur engineering. Proses pemilihan fitur yang bersifat manual ini cukup bahaya karena rentan dengan bias, yaitu kemampuan seseorang pada domain tertentu. Alangkah baiknya apabila kita dapat memilih fitur yang memang benar-benar diperlukan, tahu murni secara otomatis. Selanjutnya. Sudah pindah slide belum, Mas? Sudah. Lanjut. Maaf tadi jaringannya. Seleksi fitur dan metode evaluasi. B. High dimensional data. Seringkali kita berhadapan dengan data yang memiliki sangat banyak fitur atau high dimensional data. Sebagai contoh, seorang marketing analis mungkin saja ingin mengerti pola seseorang berbelanja pada online shop. Untuk mengerti pola tersebut, ia menganalisis seluruh kata kunci pencarian atau search term item. Data pada analisis semacam ini berdimensi besar. Seberapa besar dimensi yang dapat disebut high dimension adalah hal yang relatif. Data dengan dimensi yang sangat besar membawa beberapa masalah pada pembelajaran mesin. Pertama, model pembelajaran susah untuk memiliki kinerja yang optimal pada data berdimensi tinggi. Semakin banyak fitur yang dipakai, semakin kompleks suatu model pembelajaran mesin yang harus memodelkan permasalahan. Kedua, hal ini menyebabkan mudah terjadi overfitting karena ada sangat banyak konfigurasi fitur walaupun kita hanya memiliki data yang terbatas. Yang ketiga, data dengan dimensi yang besar susah untuk diproses secara komputasi atau computationally expensive, baik dari segi memori dan waktu. Selanjutnya silakan teman-teman. Ya, Saudara Rafli. C. Fitur selection. Pada pembelajaran mesin, pada umumnya kita menggunakan banyak atau lebih dari satu fitur. 1. Subset selection atau bisa disebut fitur ablation. Cara paling intuitif untuk mencari tahu kombinasi fitur terbaik adalah dengan mencoba seluruh kombinasi fitur. Misalnya, kita mempunyai fitur sebanyak F.
kita bisa pilih untuk menggunakan atau tidak menggunakan masing-masing fitur. Menghasilkan kombinasi sebanyak 2 kuadrat F. Forward dan backward selection sering juga disebut sebagai fitur ablation. 2. Shrinkage. Mengurangi dimensi fitur adalah cara mengurangi kompleksitas. Ingat kembali dengan menggunakan suatu fungsi regularisasi. Objektif pembelajaran adalah meminimalkan loss dan kompleksitas seperti persamaan. 3. Prinsipal komponen analisis atau bisa disebut dimension reduction. Teknik-teknik sebelumnya berfokus pada cara mengeliminasi fitur, akan tetapi penghapusan suatu tur berpotensi pada model yang tidak mampu mengerti kompleksitas permasalahan. Dengan kata lain, oversimplification dibanding menghapus fitur. Cara lain untuk mengurangi kompleksitas komputasi adalah metatransformasi data ke dalam dimensi lebih kecil. D. Cross validation. Melatih dan mengukur kinerja model menggunakan training data adalah hal yang tidak bijaksana karena kita tidak dapat mengetahui kemampuan generalisasi model. Pembagian dataset 2 subset data sama dengan data training dan data testing. 3 subset sama dengan data training, data validation, dan data testing. Data training untuk pembentukan model dan data testing digunakan untuk pengujian model. Data validation untuk mengvalidasi model kita valid atau tidaknya. Ya, bisa dilanjut dengan Reza. Ya, akan saya lanjutkan. Metode cross-validation digunakan untuk menghindari overlapping pada data testing. Tahapan cross-validation. Bagi data menjadi K-subset yang berukuran sama, gunakan setiap subset untuk data testing dan sisanya untuk data testing. Disebut juga dengan K-fold cross-validation. Seringkali subset dibuat stratified bertingkat sebelum cross-validation dilakukan, karena stratifikasi akan mengurangi variansi dari estimasi. Next. Next, Mas Rapli. Model yang stabil memberikan decision boundary yang serupa walaupun input sedikit diubah-ubah. Variasi kinerja yang kecil untuk set input yang berbeda. Model yang kurang stabil memberikan decision boundary yang berbeda untuk input yang sedikit diubah-ubah. Variasi kinerja yang besar untuk set input yang berbeda. Perlu diperhatikan, distribusi tiap-tiap subset data harus sama, stratified sampling. Dengan teknik cross-validation, kita memiliki sejumlah K model pembelajaran mesin dan K buah nilai kinerja. Kita dapat mengukur stabilitas model dengan menghitung variasi kinerja dari K-model. Nilai rata-rata kinerja yang diberikan adalah sebuah estimasi terhadap kinerja model pada testing data, yang sesungguhnya tidak ada, diberikan pada persamaan. Next. Dari pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa 1. Hidden Markov model merupakan perluasan dari rantai Markov waktu diskrit, di mana state tidak dapat diamati secara langsung. Kedua, konsep HMM dapat digunakan dalam berbagai masalah nyata. Dalam hal ini, mengetahui peluang suatu proses berada dalam keadaan tertentu, sementara state-nya tidak dapat diamati secara langsung, seperti kasus cuaca dengan orang terkurung, pengenalan pola, pengenalan suara, pengenalan DNA, dan lain-lain. Ketiga, dapat dilakukan studi lanjut HMM untuk waktu continue.
Demikian presentasi dari kelompok Hidden Markov Model. Mari ucapkan alhamdulillah. Saya sebagai moderator pamit undur diri. Mohon maaf atas kekurangannya dan terima kasih untuk perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu.